adalah aksel housing, kemudian ada 4 baut. Ini ada coakan pertama ini sampai sini mentok sana ya. Ini itu nanti dimasukin ini, jadi laker ini nanti akan masuk di sini. Kita cek ke dalamnya apakah benar. Ini tebalnya ini. Bener ya, berarti lakernya ini, bearingnya ini nanti masuk semua di sini. Ini dibuat ada pentokannya ini buat menahan supaya tidak masuk ke dalam, biar pas di sini. Nah, setelah di sini nanti ada gap di sini dan kemudian ada seal. Ini seal ini yang, nah sealnya ini nanti dia akan kena di sini. Nah, kemudian yang ini itu nanti akan mentok di yang hitam-hitam ini. Ini lentur ya, ini lentur. Nah, berarti yang hitam-hitam ini gunanya untuk ini sebagai dudukan ini, kemudian sealnya itu nanti akan nempel di sini, kemudian bearingnya ini nanti akan masuk di sini. Nah, kemudian yang menahan bearing supaya tidak keluar ke sini adalah backing plate ini. Ada 4 baut, 1, 2, 3, 4 sini. Yang 4 sini itu nanti akan menahan bearing supaya tidak goyang, tidak keluar ke sini. Bearingnya ini nanti akan ditahan oleh backing plate. Oke, demikian susunan dari aksel semi floating. Ini adalah as belakang atau poros belakang Suzuki Katana. Ini kita lihat yang sebelah roda yang sebelah kanan ya. Ini ada gigi-giginya, asnya ini nanti ketemu di gardan ya. Ini ketemu di gardan, kemudian ini asnya dia sampai di sini. Ini apa namanya? Namanya mungkin hub ya. Ini wheel hub, anggap aja wheel hub, sorry kalau keliru. Hub roda, satu poros, satu as dengan ini. Jadi ini adalah poros akselnya, poros aksel belakang. Ini ada backing plate. Ini ada yang menyebutnya backing plate atau braking plate, plat untuk kampas rem. Nah, selain untuk dudukan kampas rem, dia juga berfungsi untuk menahan bearing atau laker roda. Ini konstruksinya ini ya, dia langsung gini, nggak tahu ini caranya nyambungnya gimana, dilas atau diapain nggak tahu. Nyambungnya ini, jadi satu dengan ini, nggak bisa dilepas. Ini nanti ke tromol, kemudian dihubungkan ke roda. Nanti ke tromol, kemudian tromol disambungkan juga ke roda. Nah, untuk yang Suzuki Katana ini dia menggunakan laker tipe ini, roller bearing, ball bearing. Laker atau bearing tipe roller yang menggunakan ball bearing kalau nggak salah. Nah, ini lakernya, yang ini adalah penahannya.
Ini lakernya originalnya merek Koyo seperti ini. Ini lakernya sama ya kayak ini. Tampak belakang, tampak depannya seperti ini. Japan Koyo. Nomor serinya nggak tahu artinya. Ini untuk lakernya yang ini. Dan ini untuk yang penahannya itu juga, kalau teman-teman mau cari yang aslinya ya Koyo juga. Tadi yang ini yang bearingnya, yang ini adalah penahannya. Jadi nanti dimasukin secara paksa gitu ya. Jadi sesuaian paksa, rasanya dipukul-pukul. Ini terhubung dengan asnya itu secara paksa. Nah, itu konstruksi dari poros akselnya atau as aksel. Nah, di Suzuki Katana atau di mobil-mobil kecil itu biasanya menggunakan konstruksi aksel yang semi floating. Nah, kenapa disebut semi floating? Jadi yang saya ketahui itu ada dua aksel, yaitu ada yang dinamakan dengan aksel semi floating, ada yang dinamakan dengan full floating, aksel full floating. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya 3/4 floating axle. 3/4 ada full floating, kemudian ada semi floating. Nah, kita pakai gambar yang ini saja. Nah, kenapa kita ini disebut atau termasuk semi floating, nanti kita bisa buktikan. Ini adalah aksel shaftnya yang ini, kemudian yang ini itu adalah aksel housingnya, itu berarti pipanya yang melingkupi ini yang ya pipa yang hitam itu, nanti kita lihat. Kemudian ini ada bearingnya, yang merahnya ini bearing, seperti yang ini. Ini yang merah ini bearing. Kemudian ini lihat ada penahannya, ada tonjolan kecilnya ya. Jadi bearingnya ini yang merah ini kan dia tidak bisa masuk ke dalam sana. Jadi ini kita tidak bisa dorong, tidak bisa kita dorong ke sana, ke dalam, itu karena ada penahannya ini. Nah, penahannya maksudnya gimana ya? Maksudnya lakernya, bearingnya itu dia supaya tidak masuk ke dalam sana, tidak menjorok ke dalam sana, itu makanya diganjel dengan ini. Ganjel ada ganjelan kecil. Nah, itu ganjelnya itu maksudnya ini ya. Kalau cuma bearing saja, meskipun dia sesuaian paksa, kalau tidak ada ini penahannya ini, nanti dia bisa masuk ke dalam ininya, bisa kocak, bearingnya bisa gerak naik turun, atau dalam posisi samping gini dia bearingnya bisa masuk ke dalam sini, bisa masuk ke dalam. Kalau dari luar di kanannya kan sudah ditahan oleh backing plate. Nah, kemudian untuk gerakan ke dalam sana, bearingnya itu kan ditahan oleh penahannya ini. Nah, supaya lakernya tidak geser ke atas, ini kan ditahan oleh penahan ini. Nah, kemudian apa yang menahan lakernya supaya tidak gerak keluar, tidak lepas keluar sana. Nah, supaya lakernya itu tidak keluar sana, itu ada yang nahannya ini. Ini ada ditahan, bearingnya ini ditahan, ada simbolnya ini, retainer ini.
Retainer ini kan dia dibaut, kemudian ada platnya itu. Nah, platnya ini dia kan menahan lakarnya yang merah ini. Nah, untuk yang gambar atau yang barang aslinya, retainernya ini adalah backing plate atau breaking plate yang hitam ini. Lihat. Ini ada bautnya 4. Nah, itu nanti di mur atau dikunci itu ke aksel housingnya. Jadi gunanya yang ini penahan yang sebelah kiri ini supaya lakar itu tidak gerak ke dalam. Nah, gunanya backing plate ini supaya lakarnya tidak bergerak keluar. Jadi ini dia fix, tidak bisa bergerak ke kiri dan tidak bisa bergerak ke kanan. Tidak bisa bergerak ke kiri ditahan oleh penahan ini, tidak bisa bergerak ke kanan ditahan oleh yang platnya ini. Kita lihat platnya ini nanti kan dia mepet gini. Nah, posisi mepet gini. Nah, dia akan menahan nanti di baut. Nanti kita lihat di barangnya yang di akselnya. Nah, karena dia mirip yang gambar ini atau sesuai dengan gambar ini, berarti kita bisa pastikan bahwa ini adalah semi floating axle semi floating. Nah, ada lagi yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat, yaitu yang full floating. Nah, apa bedanya antara yang full floating dengan yang semi floating? Kalau yang semi floating yang ini ya, di mobil-mobil kecil, itu kita lihat konstruksinya bahwa asnya ini axle shaft yang ini, ketika terkena beban dari atas dia juga ikut menahan. Lihat bahwa axle shaft ini, porosnya ini ditahan oleh bearing, kemudian bearing itu ditahan oleh axle housingnya. Nah, sehingga ketika terkena beban dari atas, kena berat kendaraan, aksel asnya ini juga ikut kena beban. Nah, yang ini juga jelas ya. Jadi baik yang axle housing ini, axle housing maupun axle shaft, dia terkena beban arah tegak atau arah vertikal, yaitu berat kendaraan dan berat penumpang. Nah, selain dia menerima berat dari kendaraan, ketika kendaraan itu berjalan, berarti dia juga terkena putaran dari mesin. Berarti dia juga terkena puntiran atau torsi dari mesin ini, asnya ini. Ya, jelas kan, kalau sudah jelas bahwa axle shaft itu adalah penerus dari power mesin, berarti untuk yang semi floating kita fokusnya di asnya ini ya, di axle shaftnya ini. Dia selain menahan gaya berat kendaraan dari atas, dia juga menahan beban puntir atau torsi. Nah, itu yang semi floating. Jadi dia double itu kena gayanya. Gaya dari berat kendaraan, gaya vertikal, dan gaya akibat torsi dari mesin. Nah, itu untuk yang semi floating. Jadi double, menerima bebannya double. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang full floating. Yang full floating ini axle shaftnya, porosnya. Ini adalah axle housingnya yang ini. Nah, ini kita lihat ya. Ini wheel hubnya. Wheel hub, kemudian ada retainer yang kayak tadi ya. Berarti pokoknya dia ada dua bearing. Ini bentuknya dia tirus, berarti ada dua sepasang ya, sepasang bearing, ada masing-masing ada penahannya. Ini kalau kita lihat ketika terkena beban dari atas, nah asnya itu dia tidak kena, asnya yang ini dia tidak kena beban dari atas. Kita lihat kalau ini kita tekan ya, axle yang kita tekan, maka ini kan ini hubnya ini kena roda. Ini kena roda. Jadi roda itu atau beban dari atas diteruskan ke roda, dia tidak melalui asnya ini, tapi dia melalui yang housingnya ini. Dari housing kemudian ke hub,
hub ke roda. Nah, jadi untuk yang full floating, asnya ini, as dari aksel ini, dia hanya menerima putaran atau puntiran dari mesin, dia tidak menerima beban dari atas atau beban vertikal. Nah, oleh karena itu yang full floating ini digunakan pada kendaraan-kendaraan besar, karena supaya kerja dari asnya itu dia tidak double. Kan untuk yang kendaraan-kendaraan berat kan dia beban atau berat kendaraannya kan besar ya, apalagi truk itu kan dia untuk muatan. Nah, supaya asnya itu tidak cepat patah, maka dibuat konstruksi seperti ini. Tujuannya supaya asnya itu awet, karena dia tidak menerima beban dari atas. Nah, perbedaannya lagi untuk yang ini, yang full floating ini kita bisa melepas asnya. Jadi asnya ini kita bisa lepas tanpa harus melepas roda. Kita lihat ya sini ya. Kita lihat kalau kita mau melepas as, berarti ini tinggal di ini baut dua, jumlahnya berapa ya nggak tahu ya, banyak pokoknya. Jadi bautnya ini kita buka, kemudian ini kita bisa tarik langsung, lepas gitu. Kita bisa lepas tanpa harus melepas roda. Ini kan untuk yang hub roda, ini untuk yang baut roda. Nah, bandingkan dengan yang ini. Yang ini untuk bisa melepas asnya, ini kan ada ini penguncinya. Nah, penguncinya kan ketutup roda, ketutup backing plate, ketutup yang ini, dan ketutup roda. Makanya untuk melepas asnya ini, kita harus lepas dulu roda, kemudian kita lepas backing plate ini, baru kita bisa tarik. Jadi untuk melepas yang sistem semi floating, untuk melepas as dari sistem semi floating, kita harus melepas roda dan melepas ini backing plate, kemudian baru kita bisa tarik. Nah, untuk yang full floating, untuk melepas asnya lebih gampang karena kita cukup melepas baut-bautnya ini dan bisa kita tarik langsung. Nah, kita tidak perlu melepas ban karena kan bannya kan dia karena kan asnya itu tidak menerima gaya beban dari atas. Kalau ini kan dia menerima beban dari atas asnya, jadi kita harus lepas dulu baru bisa kita tarik. Seperti itu ya, kayak penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Habis ini kita lihat atau ini cukup sekian aja. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.